Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan gang hadir pada malam ini di pertemuan 5 Open Class Backend. Pada hari ini kita bakal bahas pembuatan website dengan studi kasus yang berbeda dari minggu lalu. Studi kasus buat website yang bakal kita bahas hari ini adalah website buku Hamu. Di pertemuan hari ini mungkin kita bakal bahas pembuatan HBC dulu. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, saya mau nanya dulu deh, buat pembuatan website yang minggu lalu, apakah ada yang mengalami kendala atau berjalan lancar nih pas pembuatan websitenya? Aman bang. Kalau buat yang lain gimana nih? Ada lancar atau enggak nih pas bikin websitenya? Aman. Bagus sih kalau pada aman. Untuk selanjutnya langsung share screen atau ada yang mau ditambahkan dari Kak Ufel? Dan diharapkan untuk teman-teman lebih aktif saat kita nanti menentukan nama database, nama tabel, yang isi dari tabelnya. Baik, sebenarnya saya izin masuk dulu, Mas Roger ya. Di pertemuan kali ini, karena kebetulan materi yang berkaitan dengan database itu sudah selesai, yaitu mengkoneksikan dan lain-lain. Jadi di pertemuan kali ini saya minta untuk semuanya itu ikut serta di sini. Jangan dijadikan seperti kemarin, maksudnya kemarin kita lebih ke bahas teori dan contoh ya. Di sini tuh saya pengen biar kalian semua nih yang join di kelas ini bisa mendapatkan bekal ilmunya dengan sepenuhnya gitu kalau bisa. Jadi untuk pertemuan pembuatan database serta koneksi API di minggu ini, saya minta semuanya untuk interaktif. Ini akan dijadikan sebagai forum diskusi, bukan lagi forum mengajar. Kita akan membuat website buku tamu dari nol, berkaitan dari pembuatan database hingga create, read, update, delete dalam sebuah website nantinya. Jadi di sini saya minta keaktifan semuanya ya. Kalau misalnya boleh, nanti tolong ikut serta dalam diskusi agar kelancaran pembuatan website terus berjalan dengan lancar gitulah ya. Terima kasih, itu aja. Dimohon untuk Mas Reza, Mas Rizky, Mas Rivaldo, Ayas dan juga Mas Fahri untuk aktif di pertemuan malam ini ya. Itu aja sih. Oke bang. Oke, saya izin share screen ya. Nah, di pertemuan kali ini bedanya saya tidak akan ngoding, yang akan ngoding kalian-kalian semua, mungkin diwakili oleh Roger di sini. Jadi ini benar-benar hasil dari pemikiran kalian masing-masing lah gitu. Biar nanti saat kalian ingin membuat studi kasus ke depannya udah tahu gitu dari awalnya gimana gitu. Gitu sih. Sekaligus kita mengasah dari critical thinking-nya juga, sistem analyzing-nya juga gitu-gitu. Sebelum Mas Roger share screen, mungkin saya ingin tanya dulu deh, buat masing-masing dari kalian dalam pembuatan website buku tamu gitu. Kita kan bikin database kan pasti nama database kan buku tamu. Nah, bakal ada tabel dalam sebuah database tuh. Nah, tabelnya kira-kira yang kita perlukan berapa? Mungkin dari Mas Rivaldo bisa dijawab dulu. Buku tamu ya bang, Iya, tabelnya yang lain kalau misalnya pengen jawab, sekalian jawab aja ya. Silahkan di onmic atau di onmic sih bagusnya sih, jangan di chat sih, biar jelas. Gimana Mas Rivaldo? mungkin ada halo Ya, masuk suaranya. masuk ya, Masuk. Apa aja? ada ini bang, customer apa user, Hmm, tabel user, kemudian mungkin petugas, petugas. Bukannya ID ya? ID belum. Kalau itu kan masuk ke dalam isi tabelnya tuh, kita masih nentuin judul tabelnya aja. Mungkin Mas Iya, Roger iya. bisa dibikin dulu tuh database itu, diklik namanya dulu, nama database-nya apa.
Mungkin agak sarang namanya apa? Buku kamu aja kali ya namanya. Yang simpel-simpel aja deh. Nah, Baik. Nah, tabelnya nih. masuk ke tabel nih. Nama tabelnya apa nih kira-kira nih? Kita pasti kan perlu, coba deh. Yang lain dulu, kalau takutnya pas saya yang kasih tahu kurang ini kan. Biar critical thinkingnya dan itu masuk semua gitu. Coba Mas Rivaldo, Ayas, Mas Reza, Mas Fahri, Rizky, kalau bisa jawab silahkan dijawab. Saya mau jawab Kak, boleh? Boleh. Boleh, silakan. Untuk bagian buku tamu biasanya itu dimulai dari ID, lalu tanggal dan waktu pengisian untuk pesanan booking hotelnya, lalu status pesannya sudah dibaca atau belum. Itu udah masuk ke dalam sel dalam sebuah tabel ya, masih belum nama tabelnya. Itu nanti isinya kurang lebih seperti itu. Cuman sekarang kita masih menentukan nama tabelnya aja sih. Jadi kan dalam pembuatan database kan kita berbentuk tabel. Jadi satu database itu bisa macam-macam tabel kan. Nah, kita tentuin nama tabelnya aja dulu. Nama database kan benar ini buku tamu nih. Database buku tamu punya berapa tabel? Satu tabel kah? Dua tabel kah? Tiga tabel kah? Nah, nama tabelnya ini apa aja nih? Gitu. Nah, yang tadi disebutin oleh Mas Reza, udah benar kalau mungkin kita udah masuk ke dalam isi tabel seperti itu. Izin menjawab Bang, Boleh? mungkin tabel buku tamu, kemudian admin. Mungkin boleh izin jawab bang. Boleh, Mas Rizky. Silahkan. Bisa bikin tabel tamu, terus yang kedua tabel user, kayak gitulah. Tabel tamu, tabel user, nanti diisi lagi baru ID dan lain-lain. Mungkin untuk tahap pertama kita bikin dari user dulu ya, karena pasti perlu login atau register. Namain tabelnya user aja. Bisa. Nah, dalam user ada berapa kolom nih? Ada berapa isi dalam tabel user? Apakah cukup password dan email aja, atau mau ada lebihnya, atau mungkin input nomor telepon juga, atau gimana nih? Bebas sih bang. Kalau mau lebih kompleks ya pakai nomor telepon. Biar simpel kita pakai dua aja kali ya. Yang lain gimana? Setuju nggak? Nama sama nomor telepon. Nama sama nomor telepon. Nah, kalau nama sama nomor telepon gini, Mas Rivaldo. Kita kan juga harus memperhatikan security-nya juga nih. Jadi dalam login itu jarang hanya menggunakan nama ataupun nomor telepon, kecuali kalau yang pakai itu username, contohnya di Instagram misalnya. Jadi bagusnya itu untuk registrasi itu email dan password. Karena apa? Email itu satu orang memiliki satu email. Kan kita nggak bisa bikin email yang samaan. Kan bisa Mas Rivaldo punya rivaldo@gmail.com. Kalau Mas Rizky pengen bikin rivaldo@gmail.com, pasti kan nanti emailnya this email has been taken gitu waktu kita dalam bikin emailnya kan. Jadi paling bagus itu kita menggunakan email dan password untuk user kayak gitu. Ya, di-create aja Mas Roger. Oke, jadi kolomnya gue ya. Ya, Boleh saran nggak bang? boleh. Mending ditambahin ID nggak sih? ID boleh. ID juga ID. boleh. Coba ada yang mau nambahin lagi kan nih apa nih? Dalam tabel user. Kalau role gimana role? Role boleh juga. Tambahin lagi role. Mas Roger. Yang lain gimana? Cukup? 4? Cukup sih bang. Kayaknya. Oke. Tadi namanya ID dulu dari ID. Di pegangnya integer ya. Aku mau Integer. pakai apa nih?
ID itu biasanya bersifat nomor ataupun acak lah, kode gitu biasanya kan. Cuman untuk simple kita pakai ID aja lah. Habis gitu di user kita pakai apa lagi ya? Username mungkin deh, jangan password ya, username aja. Jangan email, sorry, username. Terus tadi password pasti kan tuh. Sama masukan dari Ayas tuh, role. Nah, sebelumnya kita harus menentukan nih primary key-nya apa nih. Coba dari 4 ini ada yang tahu nggak primary key-nya apa nanti? ID nggak sih bang? ID. Ini untuk auto enforcement-nya dinyalain apa enggak bang yang ID bang? Nyalain juga bisa, enggak juga. Biasanya dinyalain atau increment-nya. Di AI-nya itu dinyala. Oh, dinyala tuh sama saja tuh biasa. Enggak, saya nyalain. Username, password, role. Oke, username itu integer kah, varchar kah, char kah? Varchar. Varchar. Type buat username-nya varchar, Mas Roger. Iya, Lengthnya berapa nih username-nya nih, kira-kira nih? 50 kali ya. 40 boleh. Soalnya namanya bisa panjang ya bang. Betul. Betul. Kau buat ID-nya belum nih, belum diisi nih. ID-nya Taruh mau berapa? aja 11. 11. 11 boleh, 12 boleh. Biasanya kalau ID begini karena kita masih basic, kan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu biasanya. Selanjutnya ke password nih. Password Dipindahkan. taruh aja ya. Password kan biasanya kan 8 tuh. 6 sampai 8. Kita masukin aja buat passwordnya maksimal 20 deh. Takutnya dia pakai panjang-panjang gitu. Oh iya. Nah, role nih. Role sebenarnya itu akan digunakan kalau kita udah pengen masuk ke halaman admin atau bisa disebut itu back office, bukan back end ya. Kalau back end yang kita lagi bikin. Nah, role ini bisa itu dipakai untuk back office. Nah, kalau back office itu berarti kita harus punya role-nya nih, apakah yang masuk itu user ataupun admin. Ada yang tahu caranya nggak gimana? Mungkin Mas Reza, Mas Rifado, atau Mas Fahri bisa bantu jawab, dan juga Mas Ayas. Boleh jawab nggak bang? Ntar dulu, kasih kesempatan yang lain, Mas Rizky. Demen banget lu. Siap mas. Coba yang lain kita kasih kesempatan. Ada yang bisa jawab nggak? Itu sama kayak yang kemarin ya bang ya? Tuh, hampir-hampir mirip lah. Ada yang tahu caranya kah? Selain Rizky? Udah nggak ada yang jawab, Ki. Gimana coba, Ki, caranya, Ki? Mungkin untuk type-nya kita pakai enum bang, kayak yang kemarin yang di tugas itu bang, yang Tuh, pakai enum, enam. Tapi jadi integer kita ganti ke enam. Edit enam atau set. Nah, masukin di paling atas itu apa dan apa. Biasanya cuma 2 nih. Ada yang tahu nggak? ada Apa? admin dan user yang tadi disebutin. Itu Admin. udah cukup belum nih kira-kira nih teman-teman? Udah mungkin bang, udah. Teh. Oke, langsung di save aja. Langsung Langsung di aja. save ya. Betul. Nah, selanjutnya bikin AB lagi apa gimana nih, Mas Rufel? Tampil lagi dong. Kan kita perlu isi dari buku tamunya itu. Masa Iya. iya orang habis login nggak bisa ngisi buku tamunya?
Iya, masa sistemnya cuma login ya. Itu dia. Oke, kita bikin tabel baru ya. New. Tabel baru. Ini dia. Nah, buat nama tabel apa nih? Coba yang lain gantian. Ayas coba Yas, jawab Yas. Apa nih Yas? Siapa tahu ada yang punya saran nih, namanya apa? Coba Yas, Ayas dong Yas. Nama tabelnya apa Yas? Namanya. Nama tabelnya aja satu-satu. Apa ya? Apa aja, mau namain curut juga bisa itu. Apa ya? Isi dari buku tamunya kali. Isi buku tamu. Boleh, Mas Roger. Buku Tamu aja deh, yang isi buku tamu deh, tamu aja. Kamu aja Jadi ya. simpel nanti waktu perkodingannya juga lebih enak. Nah, tabelnya isinya apa aja nih Ayas nih? Tahu nggak Ayas? Menurut Ayas gitu. Nah, cuma perlu diingat, sebenarnya kita ada primary key nih, berarti kita bakal panggil foreign key di sini. Yang primary key apa tuh tadi tuh? ID user. Betul, ID-nya Roger. Buat panjangnya samain aja kali ya, 11 ya. Samain, harus sama. Iya. Nah, di sini nih, di null index ini dipencet nih, Roger nih, null index. Indeksnya, sorry. Oh, sorry ya. Indeksnya pencet. Ada foreign key nggak sih tuh? Nggak ada nih. Coba kalau di atribut. Foreign key. Ada? Nggak ada. Ada juga. Primary key ada nggak? Harusnya ada biasanya. Kalau primary ada. Ya udah, masukin aja primary-nya lagi. Itu index trace-nya coba pencet. Ada apa aja pilihannya itu di index trace? Nggak bisa dipencet mah. Oh, ada nggak masalah gitu ya deh. Oke. Close aja, close. AI-nya aja, oke. Centangin lagi. Nah, terus masuk ke tabel header berikutnya. Habis ID kan harus ada nama usernya tuh, masukin user. Coba Rizky dibantu dong, Ki. Username ya. Username atau nama. user Terus apa lagi? apa nggak? Ininya Fardan ya bang. Samain. Boleh. Samain Panjangnya aja yang sih kayak yang di. 50 aja ya panjangnya. Iya boleh. Nah, buat selanjutnya apa lagi nih isinya? Mungkin tanggalnya nggak sih bang? Masukin tanggal gitu. Boleh. Nah, satu lagi nih, logikanya gini, kita kan bikin buku tamu. Buku tamu kan sekarang ada tanda tangannya, input alamatnya. Cuman karena ini kita bikin yang simple aja, jadi kita bikin masukin pesennya aja deh. Ini orang buku tamu mau input apa gitu. Entah mungkin namanya, entah dia mau tulis kambing, kayak mau tulis ayam, kayak terserah mereka. Jadi masukin pesan aja. Bikin pesan ya bang. Iya. Untuk tangan itu kita type-nya pakai apa bang? Kalau boleh tahu. Type-nya pakai timestamp karena kita harus ngambil waktu mereka klik tombol submit-nya itu. Oh. Berarti untuk panjang ininya nggak perlu diisi ya kalau untuk tanggal ya? Nggak harus, timestamp soalnya otomatis kan. Kalau buat pesan nih, pegangannya pakai apa? Bisa varchar, bisa teks. Tapi enaknya pakai teks karena teks itu biasanya bisa megang lebih panjang lagi karakternya. Oke. Pakai teks aja. Buat panjang ihungnya, panjang nilainya perlu diisi atau Kosongin aja. kosongin aja? Kosongin aja. Karena teks itu kita ngambil banyak teks kan. Kita jadi nggak
kasih patokan ke si user nih ada maksimal karakternya gitu nggak kita masukin. Kecuali kalau kita pengen masukin kayak contoh di pesannya cuma masukin cuma boleh sampai 500 huruf gitu. 500 karakter gitu, bukan huruf ya. Baru kita masukin. Cuman di sini kita mau pakai apa enggak nih kira-kira deh, gitu aja deh. Kalau misalnya mau pakai dimasukin lainnya boleh, kalau misalnya enggak ya nggak usah, kosongin aja. Sama aja nggak sih bang? Kenapa? Sama aja. Mau dimasukin juga. Sama aja, tergantung banyaknya pesen nanti kan. Ngaruh ke sana nanti. Jadi gimana nih, mau diisi apa enggak panjangnya itu? Gimana? Yang lain kira-kira Ya mungkin siapa Mas tahu ada yang Gufron mau yang kasih saran. Mas Gufron yang baru join nih. Anaknya kita pakai length apa enggak nih buat pesan? Kayaknya kosongin aja deh bang. Kosongin aja. Iya. Tidak boleh. Dikosongin aja Mas Roger. Oke, jadi saya langsung save nih ya. Tuh. Tabel tamu udah diakses udah. Nah, Nah, udah oke. jadi. Udah jadi ya, tabel sudah jadi ya. Oke. Udah mulai di close share screen-nya Mas Roger. Mungkin sekarang kita ke tahap diskusi aja dulu. Jadi pertemuan sekarang kita ke database dulu, besok baru kita mulai dalam codingannya ya. Oke, jadi kan kita tadi udah bikin database serta tabel dalam database nih. Kira-kira dari kalian semua ada yang bisa kasih masukan atau kesimpulan gitu kenapa yang kita bikin itu begitu yang kita bikin itu kenapa harus seperti itu, kenapa dalam tabel database ini kita cukup menggunakan 2 user dan tamu tabelnya atau gimana gitu. Tapi kita mungkin ini dulu deh, tadi yang udah jelasin dulu dari timestamp deh, logika timestamp itu seperti apa, coba ada yang bisa jawab gak? Buat kayak tujuannya gitu nggak sih bang? Untuk tujuan timestamp itu buat apa gitu? Apa gimana? Iya betul, tujuan dipakainya kan tadi kan ada type-typenya tuh. Nah type-typenya ini berkaitan dengan apa? Nah tadi kan kita pakai timestamp tuh. Nah timestamp tuh buat apa? Teks tuh buat apa? Karakter itu apa? Gitu-gitu. ID itu gimana konsepnya? Gak ada yang paham Tahu belum? untuk timestamp nggak bang? Boleh boleh. Mungkin untuk merekam waktu tamu ngisi formnya itu loh, waktu mau mau daftar gitulah. Nah, terus bisa digunakan untuk data terbaru juga. Bisa kan, misalkan yang ini ngirimnya kemarin, terus yang ini yang terbaru ada, dan tampilannya juga kayaknya lebih oke nggak sih bang? Jadi fungsi timestamp itu untuk merekam waktu, betul, itu intinya sebenarnya. Jadi di saat nanti ada update karena kita pakai timestamp, ada update-nya tuh CRUD. Nanti tuh bakal tahu tuh, oh di edit di waktu sekian seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia merekam waktu setiap kegiatan yang diedit dalam tabel tersebut, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya itu aja sih untuk kali ini kita bakal ke ini aja, ke database-nya aja. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya punya harapan seperti nanti database mungkin bakal kita ekspor nih ke teman-teman semua. Nah, itu teman-teman langsung bikin codingan buat CRUD-nya sebelum nanti kalian masuk ke final project di mana kalian membuat sebuah sistem menggunakan database dan juga pembuatan API. Di mana kan nanti ada kemungkinan nih dari front end dan back end bakal kita satukan nih kemungkinan gitu kan. Buat project akhir kalian masing-masing seperti itu. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak nih sebelum mungkin masuk ke penutupan kali Mas Fajar ya? Karena kan intinya kan tadi kan kita udah bikin database-nya sekaligus mengasah critical thinking gitu kan. Kenapa harus database seperti ini, kenapa tabelnya ini, kenapa isinya ini, kenapa karakter seperti ini, apa yang diperlukan dalam sebuah sistem dalam database seperti apa, kayak gitu. Dari yang lainnya ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Boleh nanya nggak bang? Boleh, Berarti nanti kita bakal kolaborasi sama yang front end ya? betul. Oh, nanti Zoom-nya gabung gitu. Bisa jadi, masih di dalam tahap pembicaraan itu sih. Oh, oke bang, makasih bang. Nah,
Ada yang Nah. punya? Ini kan kita ada mini project ya. Mini project itu CRUD atau masih dari masing-masing ini? Kan digabung berarti CRUD kan? Harus CRUD karena kan database itu kan berkaitan dengan CRUD ya. Jadi pastinya apa yang udah kita pelajarin di sini ntar diterapkan. Jadi kayak contohnya dibikin nih backendnya seperti apa, koneksi ke dalam database seperti apa. Nah nanti itu di styling, di front apa kita rapiin front endnya gitu, biar si user ini bisa menikmati website yang kita bikin gitu kan. Kalau misalnya kita bikin tanpa styling kan kurang rapi, kurang gimana seperti itu. Ya, oke. Ada yang lain gimana? Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Lagi Bang, boleh nanya lagi Bang? Boleh. Ini kan kita kan nanti kan digabung gitu ya. Buat tugasnya. Nah, kalau ada yang cuman satu ikut apa kelasnya cuman ikut satu doang itu gimana jadi? Enggak apa, disesuaikan aja. Kan biasanya ada yang join dua-duanya biasanya kan. Dari sesuaikan aja gimana. Ya, kalau misalnya dia sendiri ya udah nggak apa sendiri. Kalau misalnya dia barengan, silakan barengan, senyamannya aja. Oke Bang. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi diminta tolong nanti database diekspor tuh aja deh. Dikirim Iya, ke grup siap. mungkin. Biar mereka nanti langsung mempraktekkan CRUD-nya. Jadi minggu depan itu kita udah langsung koreksi lah kalau misalnya ada yang error-error biar mereka langsung paham juga kan, tuh lebih enak jadinya kan. Iya benar. Jadi diskusi ya. Betul. Oh ya, diminta tolong buat on cam dulu ya buat dokumentasi. Mungkin Mas aja. Buat sesi dokumentasi ya boleh di on cam dong. Silahkan Mas Ayas, Rivaldo, Mas Reza, Mas Fahri, Mas Gufron di on cam ya buat dokumentasi. Rivaldo, on cam Mas Rivaldo. Rivaldo nih, Mas Reza. Oh, Ya. kamera gue nggak bisa ini kenapa ya? Nggak bisa nyala. Nggak mau tampil. Wah nggak tahu. Kalau misalnya nggak bisa, kalau misalnya nggak bisa udah Ya nggak kalau apa-apa. nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Mas Reza, Mas Gufron gimana? Ya boleh on cam dulu bentar. Nanti tolong diinfoin ke teman-teman lainnya ya yang mungkin belum sempat join di hari ini mengenai pertemuan hari ini dalam pembuatan database. Jadi mereka bisa ikut merapihkan biar dapat sertifikat di akhir kan. Udah kelar dokumentasinya Mas Ujan? Oh ya, Sugeng nih, udah saya screenshot. 1, 2, 3. Sekian buat kelas hari ini. Terima kasih buat yang udah join dan ngikutin kelasnya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sekian dan terima kasih.